Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurul Bandriah, Prodi D3 Keperawatan. Dari Stikes Wijaya Husada, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi. Motif dan motivasi. Secara etimologis, motif berasal dari bahasa Latin mover, yang berarti bergerak. Jadi istilah motif selalu berkaitan dengan gerak, yakni gerakan yang dilakukan oleh manusia, atau dapat disebut juga perbuatan atau tingkah laku. Motif dalam psikologi berarti rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga bagi terjadinya suatu perbuatan. Jenis motif: motif fisiologis, motif sosial, motif self-aktualisasi Maslow 1970. Yang pertama, motif fisiologis, disebut juga motif dasar atau motif primer. Motif ini umumnya berakar pada keadaan jasmani, misal dorongan untuk makan, dorongan untuk minum, dorongan seksual, dan lain sebagainya. Yang kedua, motif sosial merupakan motif yang kompleks dan merupakan sumber dari banyak perilaku manusia. Motif sosial dapat dibedakan dalam A. Kebutuhan untuk berprestasi, B. Kebutuhan untuk berafiliasi, C. Kebutuhan untuk berkuasa. Yang ketiga, motif self-aktualisasi merupakan motif yang berkaitan dengan kebutuhan atau dorongan untuk mengaktualisasikan potensi yang ada pada diri individu. Macam-macam motif: 1. Motif spontan, 2. Motif hiburan, 3. Motif informatif, 4. Motif pembelajaran, 5. Motif integrasi personal, 6. Motif integrasi sosial. Yang pertama, motif spontan berarti seseorang akan belajar karena mereka memiliki keinginan naluri untuk memperoleh keterampilan tertentu. Yang kedua, motif hiburan. Motif ini dapat memiliki seseorang mempunyai alasan atau dorongan belajar karena mereka percaya bahwa belajar itu menyenangkan. Karena alasan seperti itu akan melihat proses belajar sebagai suatu yang menyenangkan. Yang ketiga, motif informatif. Alasan informasi yang menjelaskan ketika seseorang ingin belajar memiliki keinginan yang kuat karena mereka membutuhkan informasi baru. Biasanya dorongan ini muncul karena seseorang memiliki kebutuhan untuk mendapatkan informasi. Yang keempat, motif pembelajaran. Motif pembelajaran harus disorot untuk kebutuhan belajar berkembang. Karena itu, proses ini biasanya bekerja dengan sangat baik. Yang kelima, motif integrasi personal berarti seseorang merasa berkewajiban untuk belajar menjadi orang yang bermanfaat dan lengkap. Yang keenam, motif integrasi sosial. Seseorang belajar karena adanya keinginan dari lingkungan dan seorang individu akan berusaha untuk memenuhi hal tersebut. Ruang lingkup psikologi pendidikan menjadi luas berkat adanya motif ini. Pengertian motivasi. 1. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara disadari untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. 2. Usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang diinginkan. 3. Aspek motivasi. Yang pertama, keadaan terdorong dalam diri organisme, yaitu kesiapan bergerak karena kebutuhan, misalnya kebutuhan jasmani karena keadaan lingkungan atau karena mental seperti berpikir. Yang kedua, perilaku yang timbul dan terarah karena keadaan yang terdorong dalam diri organisme. Yang ketiga, tujuan yang dituju oleh perilaku tersebut. Ada 3 karakter motivasi, yaitu 1. Sebagai hasil dari kebutuhan, 2. Terarah kepada suatu tujuan, 3. Membentuk suatu perilaku. Motivasi dibagi menjadi motivasi yang berasal dalam diri seseorang, motivasi dari luar yang berusaha untuk pembentukan dari orang lain. Prinsip motivasi. 1. Prinsip kompetisi. 2. Prinsip pemacu. Ketiga, prinsip ganjaran dan hukuman. Keempat, pemahaman hasil. 5. Pengembangan minat. 6. Kejelasan dan kedekatan tujuan. 7. Lingkungan yang kondusif. Fakta motif dan motivasi. Motif dan motivasi saling mempengaruhi. Motif adalah daya dan motivasi adalah proses. Motif adalah kebutuhan, motivasi adalah keinginan.
Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bye.